Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati dari aparatur pemerintahan Desa Sukajadi yang diwakili oleh Bapak Sekdes Bapak Amir Hamzah beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua RW 007 Bapak Miftahul Huda atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua RT 001 Bapak Gustaman Fauzi. Dan yang kami hormati Bapak Sutomo beserta ibu dan keluarga dan rombongan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Didi Muhyiddin MA selaku penceramah kita siang ini. Dan yang saya hormati para Ketua DKM Musolah, Masjid dan jajarannya yang ada di lingkungan Villa Kencana. Dan yang saya hormati pula para alim ulama, tokoh masyarakat dan para jamaah warga masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam acara yang sangat bermakna, yaitu dalam acara peresmian musolah yang akan nantinya dibernama Musolah An-Nur. Salawat beserta salam semoga selalu teriring curah kepada junjungan alam Nabi Yuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Herudin yang ditunjuk sebagai Ketua DKM Musolah An-Nur dan beberapa anggota lainnya di bidangnya masing-masing. Mewakili masyarakat sekitar khususnya warga Blok E ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Haji Sutomo beserta ibu dan keluarga yang telah mendirikan serta mewakafkan musola ini di lingkungan kami. Tiada yang dapat kami berikan atas kebaikan dari Bapak Haji Sutomo beserta keluarga, melainkan doa-doa apa-apa yang telah beliau niatkan. Allah menggantikannya dengan pahala yang tiada putus, serta Allah bangunkan istana di surganya kelak. Dan kami pun mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh masyarakat yang pada proses pembuatan sampai selesai saat ini banyak membantu dengan tenaga dan pikirannya. Dan kami pun memohon dukungan disertai doa untuk kami para pengurus DKM untuk menjalankan serta memakmurkan Musolah An-Nur ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan mungkin hanya itu saja sambutan dari saya. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sepi banget ya. Mana tepuk tangannya? Iya, terima kasih. Baik. Untuk sambutan berikutnya adalah dari perwakilan dari desa, Bapak Sekretaris Desa, kepada Bapak Amir Hamzah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kafatil ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita banggakan donatur kita, yaitu Bapak Haji Sutomo beserta keluarga besar beliau, istri, anak, mantu, cucu dan semuanya. Kita doakan semoga mereka semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah,
panjang umur dan selalu diberikan murah rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah desa, Bapak Kadus, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Panitia Pembangunan Musola, Ketua DKM, Akhina Ustadz Sulaiman, Ketua DKM PKC ya hadir ya. Alhamdulillah, tentunya khusus membawa acara bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa hadir di tempat ini, di haflah ini, penuh dengan keberkahan dari Allah dalam rangka peresmian musola yang sudah diberi nama, yaitu Musola An-Nur, yang tentunya pagi terus terang saya baru dapat info tadi malam Pak Ketua RT menginfokan kepada kami, kepada saya khususnya, mohon kiranya untuk hadir dalam acara peresmian Musola An-Nur. Saya terus terang kaget. Kenapa? Karena tahu-tahu dikasih tahu udah peresmian. Iya, jadi pembangunannya selama ini ya kami kurang begitu tahu gitu. Tapi tentunya yang saya dapat informasi bahwa musola ini sebagai warga khususnya di Blok EE itu sudah terima rapih ya, sudah terima beres, tempat dan bangunannya sudah dibangun, sudah didirikan oleh keluarga besar Bapak Haji Sutomo. Tentunya itulah harta Pak Haji ya, itulah sodako yang akan kekal, yang akan dibawa kita semua, adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Apalagi harta tersebut kita bangun untuk membangun sarana ibadah, musola atau masjid. Man banal masjidah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sarana ibadah, masjid atau musola, Allah pasti akan membangunkan baitan, istana di sorga. Pasti dalam hal itu jaminan orang yang membangun masjid adalah sorga. Di situ dikatakan bukan masuk ke dalam sorga, tapi sudah dibangunkan istana. Maka jaminan orang yang membangun sarana ibadah adalah sorga. Mudah-mudahan Pak Haji, insya Allah kami doakan semua Pak Haji sekeluarga masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Tentunya kami atas nama pemerintahan desa, dalam hal ini saya kebetulan sebagai sekretaris desa mewakili Bapak Kepala Desa mengucapkan jazakumullah, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena di wilayah kami, di tempat kami ini, di desa kami khususnya di wilayah Blok EE itu dibangun sarana ibadah, itu diwakafkan tanahnya dan juga dibangun bangunannya. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya ini semoga jadi manfaat khusus untuk warga yang ada di blok ini. Jangan cuma sekedar bangunannya saja megah, bangunannya saja mercusuar, tapi isinya jauh panggang daripada api. Tentunya jangan sampai kita termasuk kategori yang rumah ibadah didirikan, berbondong-bondong, beramai-ramai membangun sarana ibadah masjid, tapi yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharab. Kosong bangunan tersebut, kosong masjid itu, musola itu, dari apa? Min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Mudah-mudahan bangunan yang sudah bagus seperti ini tentu bagus pula isinya. Kami barangkali hanya menitip kepada khususnya para tokoh, para asatidz, para kiai yang ada di sini,
tolong bimbing dan bina warga kami, warga kita semua, ketua RT, ketua RW, kepala dusunnya. Tentunya kami sebagai pemerintah desa terus mendukung pelaksanaan daripada apapun jenis dan bentuk kegiatan tersebut, pengajiankah, ta'limkah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya melalui ini kami hanya menitip pesan, barangkali sebentar lagi kita akan mengawali atau mengakhiri pergantian tahun, yaitu tahun 2021 kita akan menuju ke tahun 2022. Tentunya di sini sudah pemerintah sudah menitik beratkan kepada kita, antisipasi kita semua dalam merayakan tahun baru tersebut. Jangan sampai kita merayakan tahun baru, jangan sampai kita lupa bahwa pandemi itu masih ada di tengah-tengah kita. Saya sering katakan di berbagai tempat, di berbagai pertemuan, bahwa saat ini itu pandemi masih ada. Bahkan virus yang terbaru, Bu, itu namanya virus Omikron. Itu bisa menghancurkan vaksin kedua. Jadi vaksin kedua yang saat ini sudah kita laksanakan itu bisa hancur dengan virus tersebut. Makanya pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, itu diwacanakan tahun depan itu akan ada pelaksanaan vaksinasi ketiga. Karena apa? Karena selama ini 2 vaksin yang sudah kita ikuti itu kalah, ibarat kekebalannya kalah dengan virus yang terbaru, yaitu virus Omikron tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semua, khususnya warga yang ada di PKC ini, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga penyakit pandemi itu selesai di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan aman, tenang, dan terkendali. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Sutomo, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran ketua RT, ketua RW, panitia, dan DKM yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekdes Pak Amir Hamzah, yang saya hormati Bapak RW, yang saya hormati juga Pak RT, serta para tamu undangan yang sudah hadir di sini, seluruh warga Villa Kencana di Blok EE, yang tentunya sejak dari pagi sudah ada di sini, dan mudah-mudahan tidak bosan, karena memang ini acara yang ditunggu-tunggu adalah kebersamaan supaya lengkap, jadi memang masih nunggu satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti insya Allah kita akan bersama-sama dalam rangka untuk menyaksikan penyerahan wakaf tanah dan musola ini dari keluarga besar saya, dari PT Citra Ardhita Medi Pharma, kepada tentunya masyarakat yang ada di sekitar sini melalui Pak RT nanti yang akan kami serahkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi warga secara keseluruhan yang ada di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang mungkin perlu saya sampaikan pada
kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya saya memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Sutomo, sebetulnya sejak dari 97 sudah berada di Kabupaten Bekasi, cuman tinggalnya tetap di Jakarta, Pak. Jadi memang mencari hidupnya di Bekasi dari sejak 97, dan kebetulan sejak Bekasi belum bisa menjadi kota dan kabupaten. Saya masih bersama-sama dengan Pak Wikanda. Kebetulan saya masuk pada jajaran beliau sebagai MPKD pada waktu itu, Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah. Jadi saya ikut bagaimana membangun Bekasi tadi itu supaya masyarakat Bekasi bisa bergabung dengan industri, tentunya seperti itu. Kemudian saya dengan keluarga hari ini hadir di sini. Yang pertama adalah istri, anak saya dan cucu, serta adik-adik saya yang juga sudah hadir di sini semuanya. Ada mungkin beberapa hari itu kemarin sekitar 20-an saya hitung gitu. Nah kemudian yang kebetulan anak saya nomor pertama itu adalah perempuan, nomor 2 laki, nomor 3 laki-laki. Dan kemudian yang nomor 1, 2 itu sudah menikah, diberikan anak 2 jadi cucu dari yang pertama 2, kemudian ditambah lagi dari yang nomor 2 kita dapat 3 lagi, jadi sudah 5, cucu saya 5. Nah kebetulan untuk yang nomor 3 kemarin baru selesai untuk Assalamualaikum Mbak Nurdin, silakan Mbak. Dan untuk yang ketiga kemarin baru selesai untuk S1-nya dari kedokteran, dan mudah-mudahan nanti tinggal melangkah 2 tahap lagi untuk profesinya. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan, dan insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebuah inspirasi yang mungkin juga kenapa saya harus melakukan ini sebetulnya itu, dan saya tanpa sadar, tanpa mengerti apa sebetulnya, tapi ketika hati saya digerakkan bahwa seakan-akan bahwa saya harus melakukan ini karena ini adalah bentuk rasa syukur saya. Begitu besarnya Allah memberikan nikmat dan karunia kepada saya dan keluarga saya, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa syukur itu adalah bentuk dari sebuah keyakinan saya. Wujudnya adalah salah satu diantaranya adalah ini, saya harus melakukan itu. Oleh karena itu, alhamdulillah semua total apa yang ada pada hari ini, yang ada di sini tadi itu, saya memang tidak ada supporting dari manapun, memang semuanya hanya dari saya sendiri dan keluarga. Dan oleh karena itu saya betul-betul berniat agar ini bisa nanti bermanfaat, dan ini menjadi sebuah majelis yang memungkinkan untuk semuanya bisa melakukan hal-hal yang positif untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga, kenapa sih pilihannya harus di blok EE nomor 24, EE10 nomor 24, itu juga tanpa disadari saya itu. Jadi nggak tahu bagaimana ceritanya seperti apa, tetapi ya mencari saya kepengen memiliki ini, lalu mencari dan dapatnya di sini. Dan begitu di sini ternyata lokasinya memang di Hook, sehingga ada tanah lebih dan itu memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Nah setelah itu baru dari keluarga menyampaikan ke pihak sini, kemudian apakah boleh didirikan musola di sini? Katanya boleh. Ya sudah, bismillah. Langsung saat itu minggu berikutnya saya mulai peletakan batu pertama, dan kemudian ya sudah berjalan lah kurang lebih. Targetnya pada waktu hanya 2,5 bulan, tapi agak mundur sedikit karena beberapa hal. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang pasti bahwa hari ini semuanya sudah selesai dan tinggal yang kecil-kecil. Insya Allah nanti saya juga akan rapikan lagi biar nyaman, lebih enak. Dan terakhir kemarin AC saya sudah pasang dua-duanya. Di dalam sudah menggunakan 2 AC yang 2 PK masing-masing. Insya Allah itu juga cukup dingin lah, lebih khusyuk lagi untuk bisa sholat seperti itu. Nah kemudian yang terakhir itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu pada dasarnya adalah amanah, yang tentunya satu saat ini akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sadar bahwa karena itu adalah amanah, maka jagalah dengan baik amanah itu. Karena yakin bahwa satu saat ketika kita kembali nanti, yang nomor 1 nanti menjadi beban kita adalah ketika amanah itu tidak sesuai dengan apa yang diperuntukannya. Kita tahu bahwa betapa Allah menyayangi kepada kita semuanya, baik itu wujudnya berupa rizki, berupa sakit, berupa apapun, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, oleh karena itu ketika saya ingat bahwa
Oh iya ya, apa yang menjadi kita seperti ini semata-mata bukan karena saya hebat, bukan karena sampah, tapi karena kasih sayangnya pula lah maka saya bisa seperti ini. Sehingga tidak ada kata lain terkecuali wujud dan rasa syukur tadi itu harus kita buktikan dalam sebuah amalan yang bisa dimanfaatin oleh orang banyak seperti itu. Bapak Ibu dan sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya beserta keluarga menitipkan Bapak Ibu sekalian bangunan dan tanah ini jaga dengan baik, pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk ibadah bersama-sama, dan insya Allah kita juga akan saling mendukung, saling menopang, dan tetap silaturahim kita Bapak Ibu jangan sampai terputus. Silakan kapan aja kalau Pak RT atau Pak RW atau Pak Sekdes mau menghubungi saya ataupun apa, monggo, nggak ada masalah bagi saya. Pak Ustadz juga silakan, nggak apa-apa, karena saya insya Allah masih tetap di Kabupaten Bekasi. Jadi kebetulan saya diberikan amanah lagi sampai dengan tahun 2026 saya sebagai ketua PMI, wakil ketua bidang, dan jadi pasti belusukannya ke desa-desa kampung-kampung gitu kan, kira-kira begitu. Dan kemudian saya masih di industri, kebetulan sampai 2024 saya masih sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi. Jadi teman-teman saya banyak di industri karena ada 9 kawasan industri di Kabupaten Bekasi atau kurang lebih sekitar 5.300 perusahaan, dan saya katakan bahwa sebenarnya potensi Kabupaten Bekasi adalah potensi yang sangat luar biasa, dan itu adalah ladang emas bagi kita semuanya. Kalau tata kelolanya itu baik dan benar, insya Allah nggak ada orang nganggur di Kabupaten Bekasi. Saya pernah menghitung itu pada saat itu, di mana SMK Kabupaten Bekasi hanya 120-an. Kalau dulu saya SMK itu jumlahnya kurang lebih sekitar 300 orang, kita bisa kalikan. Paling-paling sekitar 40 ribuan di dalam 1 tahun angkatan. Kemudian industri dari 5.300 dikalikan dengan 20 orang saja dalam satu perusahaan, itu sudah menghasilkan 100 sekian ribu orang. Tetapi apa yang terjadi pada saat sekarang ini, kami masih tetap mengimpor orang-orang dari Jawa terus semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tata kelola di dalam manajemen pendidikan tadi itu untuk mengantarkan anak-anak kita ke industri itu yang belum kena. Nah, ini yang mungkin menjadi PR kita sebetulnya, apapun bentuknya, dimanapun levelnya, itu tentunya harus terpikirkan, karena saya lihat tadi banyak sekali anak-anak generasi kecil-kecil tadi itu yang tentunya ini harus diperhatikan. 1, 2, 3 sampai 10 tahun ke depan sudah mulai satu-satu mereka harus punya aktivitas yang lebih positif untuk bisa menghasilkan materi nantinya. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya dan keluarga juga mohon maaf apabila selama mungkin pembangunan ini banyak kurang berkenan menjadikan tetangga kanan kiri juga saya mohon maaf, karena saya datang ke sini juga kadang-kadang mungkin sebulan atau setengah bulan baru nyampe ke sini sebentar, 1 jam 2 jam ketemu Pak RT atau ketemu tukangnya terus pulang lagi baik. Jadi nggak sempat untuk bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian yang di kanan kirinya. Mohon maaf Pak ya kalau pembangunan ini juga banyak merepotkan atau mungkin juga menyusahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami atas nama keluarga mohon maaf sebesar-besarnya, dan tentunya kami juga berharap mari kita sama-sama untuk membangun silaturahim ini untuk kedepannya dengan baik, dan insya Allah juga ketika nanti ada kegiatan-kegiatan mohon dihubungi saya juga kalau memang perlu ada supporting apa-apa kayak gitu, insya Allah kita juga bisa memperhatikan di sini ya Pak RT ya. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik walidain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Sutomo. Ya, acara yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala keikhlasan hati kami akan serahkan wakaf ini bangunan agamanya kepada Pak RT. Mohon mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan jamaah kita semuanya. Ya, disaksikan oleh Pak Sekdes juga Pak RT-nya, juga teman-teman saya semuanya. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangan di sini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan berbahagia ya. Pak Sedi.
Baik, serah terima. Bapak Ibu yang jawab salamnya semangat, saya doakan mudah-mudahan pergi haji. Ibu-ibu yang pelit nggak jawab salam, saya doakan sakit gigi. Kalau malam ada rembulan, kalau siang ada mentari. Kalau salam jawabnya pelan, mohon diulang lagi. Setuju ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hatta yarda, walhamdulillahi indar ridha, walhamdulillahi ba'dar ridha. Alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahi ala halin fi ahlin narin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu, saya mohon izin. Ini masih prokes. Prokes masih ingat 3M. 1, pakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 3M boleh tidak dilakukan untuk 3 hal, termasuk masker. Boleh masker dibuka untuk 3 hal. Pertama apa, Bu? Ketika pidato. Yang kedua, ketika mau foto. Yang ketiga, ketika mau makan bakso. Setuju nggak? Sebab kalau makan bakso nggak dibuka maskernya, masuk nggak bakso? Maka izin saya buka masker boleh? Alhamdulillah. Kelihatan kan? Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekdes Desa Sukajadi. Jadi di sini tuh kalau ada pengantin baru pasti jadi. Maksudnya hampir Sukajadi di sini mah. Kalau ada lamaran pasti Sukajadi. Bapak Ustadz Amir Hamzah, barakallahu fiik. Beliau itu sebenarnya Ustadz. Jadi sebenarnya bukan cari kalau Ustadz. Amin ya Rabbal, dan seluruh perangkat desa Sukajadi. Yang saya hormati aparatur pemerintah di lingkungan desa Sukajadi, dari mulai Pak RT ini, RT 1, Bapak Gustaman Fauzi, barakallahu fiik, Bapak Ketua RW-nya, Bapak Miftahul Huda, barakallahu fiik, Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Khairuddin, Bapak Ustadz Sulaiman, kemudian orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman, semoga Pak Haji sehat panjang umur. Kemudian yang kita banggakan sebagai wakif yaitu Bapak Haji Sutomo SH MK3, panjang, SH sarjana hukum, MK3-nya magister di bidang K3 dan lingkungan, dan beliau alhamdulillah diamanahi oleh Allah banyak jabatan. Kalau banyak jabatan berarti banyak rezeki. Amin ya Rabbal alamin. Pertama, Direktur Citra Adifarma, Cita Ardita Adifarma, Direktur. Yang kedua, beliau Ketua Apindo. Apa itu Apindo? Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi. Jadi beliau membawahi beberapa pabrik ya, perusahaan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, termasuk di Egypt, termasuk Jababeka, termasuk di MM 2000
100 dan sekitarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada anaknya tamat sekolahan, pengen cari kerjaan, jangan jauh-jauh. Cari siapa? Cari siapa? Dan ketempuhan. Ya, dan sekaligus dari Citra dapat, dari Apindo dapat, dari satu lagi apa? PMI, Panglang Merah Indonesia Kabupaten Bekasi, belum yang lain-lain. Makanya rezeki beliau banyak dan beliau sudah terbukti ini sudah mewakafkan tempat ibadah. Mudah-mudahan pahalanya untuk beliau sekeluarga, Bapak Haji Stomo, istri, anak, cucu, termasuk keluarga besar Ibu Muslihah, keluarga besar Bapak Suparto, Bapak Haji Suparto yang ada di Jawa sana. Mudah-mudahan semua ini menjadi ladang pahala bagi beliau sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, asatidzah, para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk tadi Bapak Ketua Panitia Peresmian yang tadi sudah menyampaikan sambutan di awal, jazakallahu khairan, dan seluruh jajaran panitia. Semoga ini menjadi ladang amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ceramah sudah kelihatan ada yang bawa box nasi, berarti ini menandakan ceramah harus dipercepat atau diberhentikan. Sebelumnya nih, saya tergantung ibu-ibu dah. Kalau lagi ceramah, saya lihat udah ada yang bawa box nasi tuh, berapa orang tuh, bawa ke sono. Dan ini pasti jamaah sudah kurang konsentrasi. Kuping kanan ke depan, mata kanan ke depan, mata kiri, kuping kiri kemana? Ke nasi. Pilih mana? Berhenti atau terus tapi sebentar? Terus. Ya, saya juga tahu diri ya, kalau ceramah ini sudah ada konsumsi, maka kita akan pakai falsafah Cikarang. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele. Kenapa? Karena ikan lele, ikan gabus yang bertele-tele itu tidak bagus. Setuju? Berarti tinggal doanya saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita tasyakur bin nikmah. Mohon maaf Ustaz kalau nanti ada yang tidak tepat ya. Tasyakur bin nikmah. Kenapa tasyakur bin nikmah? Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua sampai siang ini, termasuk kepada keluarga besar Bapak Haji Stomo, terlalu besar. Maka ketika kita membaca Sayyidul Istighfar gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui betapa banyaknya nikmat-Mu yang telah diberikan kepada hamba. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ini istighfar, Sayyidul Istighfar. Ada pengakuan bahwa begitu besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Saking banyaknya Bu nikmat Allah Pak, kalau kita jangan bayar Pak, ngitungnya aja. Kata orang Cikarang keder, tahu keder nggak? Ngitung nikmat Allah nggak bisa. Kata orang bule impossible. Kata orang Arab la yumkin, la mungkin. Cek orang Sunda, mual mungkin, mual. Cek orang Jawa, ada Jawa sini. Apa Jawanya Pak nggak mungkin? Hilok. Boten saged. Nah, Jawane pundi Pak? Magelang. Boten saged. Cek Sunda, mual mungkin. Kata orang sekarang, lah orang mungkin, tong, nggak pakai tong. Betul nggak?
Nggak mungkin kita, jangankan bayar, ngitungnya aja kita keder. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian, kata Allah, menghitung nikmatku, nggak bisa dihitung. La tuhsuha, nggak bisa. Makanya di Quran surah 55, surah Ar-Rahman, berapa kali Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali, Bu? Yang bisa jawab benar jawabannya boleh pulang duluan. Berapa kali, Pak? Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Berapa kali, Bu? Ada yang jawab? Berapa? Siapa yang jawab itu? Boleh pulang duluan. Gak usah ngambil bok nasi, pulang aja langsung. Kan gitu kan? Dulu waktu ngaji, Pak, kalau suruh baca ini bisa, pulang duluan, gitu kan? Ayo, tadi yang jawabnya banyak, tadi saya lihat. Jumlahnya 31 marrah. 31. 30 siji. 30 hiji. Allah ulang. Saking banyaknya nikmat Allah yang kita nggak mungkin bisa, apalagi bayar, ngitungnya aja keder gitu. Betul nggak? Makanya pada siang hari ini Pak Haji Sutomo mengundang Bapak Ibu untuk apa? Tasyakur bin nikmah. Boleh nggak, Pak? Saya ajak ini untuk ngitung nikmat Allah sedikit aja. Boleh nggak? Boleh? Izin. Contoh. Bapak Ibu datang ke sini, Allah beri nikmat apa? Ini nih, sehat. Di antaranya apa? Nikmat bernapas. Saya hitung lewat Google. Kalau kita bayar napas kepada Allah, satu orang, kita ini satu orang butuh oksigen O2 2880 liter sehari. Harga per liter 25.000. Itu baru oksigen, ditambah nitrogen. Tapi bukan nitrogennya ada di SPBU, itu untuk ban mobil. Oksigen, nitrogen perlu berapa? Perlu 11.376 liter per liter, harganya 10.000. Berapa? Oksigen 25.000 kali 2880 liter, nitrogen 10.000 kali 11.376 liter. Berapa? Banyak. Sehari kalau kita bayar untuk napas kepada Allah 185 juta satu orang. Catat. Kali 30 sebulan berapa per orang? Kalau bayar sama Allah 5,5 miliar satu orang. Kalau Bapak pegawai negeri ASN, PNS, istri 1, anak 3, kali berapa? Saya perlu berdiri ini untuk kasih. Satu orang 5,5 miliar kali 5 berapa? 5,5 miliar kali 5 berapa, Pak? Ayo Pak, jawab, Pak. Kita kan menghitung nikmat Allah, benar enggak? Halo? 5,5 kali 5. Ini ada yang ngitung nih. Ada bendahara masjid enggak? Kalau sekdes sih jarang hitung uang. Berapa, Bu? Berapa, Bu? Banyak. Berapa, Pak? 26 20. Bapak betul jawabnya. Boleh pulang duluan sekarang. Silakan. Ayo. 27,5 miliar. Itu baru oksigen. Kalau membayar Allah, kalau kejam ya Allah, mulai nanti malam pengumuman dari langit, hei manusia-manusia, mulai besok bayar rekening oksigen per orang berapa? 5,5 miliar kali istri 1, anak 3.
Mampu nggak? Hari gaji bapak berapa sebulan? Maaf. Makanya kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsu. Belum lagi apa? Jantung. Saya hitung Pak, seandainya kita panjang umur, jantung kita rusak, mesti pakai alat bantu jantung per 5 jam berapa? 26.750.000 rupiah. Berapa? 5 jam. Berarti per jamnya berapa? 5.350.000 rupiah. Kali 24 sehari berapa? Halo? Berapa? Ada nggak jumpa kalkulator sudah dihitung? Halo? Sabaraha Bu? Sehari? Kali sebulan 462 juta, setahun 7,7 miliar. Itu hanya untuk bayar jantung. Kalau jantung kita rusak panjang umur, setahun berapa tadi? 7 miliar, 7,7 kali sekian umur kita. Terus ginjal, maaf. Ginjal kalau cuci darah, Bu, maaf ya Pak, sekali 800 BPJS sampai 1,5 di mitra keluarga. 1,5 seminggu 2 kali, sebulan 8 kali. Berapa Bu? Halo? 8 kali 1,5. Halo? Seberapa? 12 juta. Terus kali setahun 144 juta. Belum 2 mata, belum 2 telinga, belum liver, belum semuanya. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka pada siang hari ini kita tasyakur binikmah, termasuk Pak Haji Sutomo mengajak Bapak Ibu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada beliau sekeluarga, sehingga sebagai tanda syukur kepada Allah beliau ya sudah berazam berniat sejak lama ini pengen membuat rumah Allah dan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar sini. Blok ya blok 10 nomor 24. Saya kira pas di karena dekat got ya, pojok ini kan. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya agar musola ini bisa maksimal diterima pahalanya oleh yang mewakafkan, yaitu Bapak Haji Sutomo. Saya boleh ya, kalau MC sudah datang berarti udah sinyal juga. Ya, pasti ngasih kertas nih Pak Ustadz, waktunya habis gitu. Mana? Bukannya Ustadz yang tadi. Saya aja, berarti 2 double ya. Double ya. Baik, boleh kalau saya pengen titip pesan sama bapak-bapak Ustadz di sini, Ustadz Sulaiman, Ustadz Khairuddin. Ada Ustadz Khairuddin mana tadi? Mana Ustadz ini? Ustadz sini Ustadz atuh, tadi atuh udah di situ bahaya atuh. Tadi sok mengangkat dia. Ya. Takbir. Takbir. Pak situ Pak duduknya di situ. Saya boleh titip pesan ya Pak, mohon maaf. Kenapa? Supaya pahalanya benar-benar maksimal. Karena kata Nabi, idza mata'ul insan idza matabnu adam in qata'a amaluhu. Ketika anak Adam meninggal dunia, putus semua hubungan dengan dunia. Putus. Illa min talas, kecuali yang 3 poin yang akan terus menerus. 1, shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Selama ini musola dimanfaatkan maksimal oleh seluruh warga yang ada umumnya di perumahan Villa Kencana Cikarang, khususnya di RT 001 RW 007 Desa Sukajadi. Makin makmur ini masjid, makin ramai ini masjid beribadah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang
mewakafkan. Amin ya robbal. Sebab sudah putus, sudah meninggal dunia orangnya, putus, kecuali sodakoh jariah, ini termasuk di dalamnya. Yang kedua, au ilmin yuntanfa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka nanti diisi dengan taklim-taklim yang bermanfaat. Makin banyak jamaah yang hadir dengerin taklim, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang mewakafkan. Termasuk ke Pak RT juga dapat, Pak, tenang. Panitia dapat pahala. Dapat nggak, Bu? Dapat nggak? Pak RT dapat? Panitia dapat? RW dapat? Sekdes dapat? Alhamdulillah, semua dapat, Pak. Ini namanya amal jama'i, amal bersama. Semua dapat. Apalagi yang mewakafkan musola ini, alhamdulillah, Bapak Haji Sutomo dan sekeluarga. Nah, sedikit barangkali As-Syekh ahli tafsir As-Sa'adi, beliau dalam menafsirkan Quran surah An-Nur. Ini kan namanya An-Nur yang baik. Artinya apa An-Nur? Cahaya. Surah An-Nur ayat 36. Syekh As-Sa'di menjelaskan di ayat itu yang dimaksud dengan yurfa'u zikru, jadi meninggikan zikir dan tasbih itu, ini musola jangan sampai sepi dari zikrullah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini musola ini sebagai apa? Corong untuk menegakkan tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kata siapa tuh? Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Betul nggak? Katakan Tuhan itu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, tiada Tuhan. Lagu siapa itu? Oh. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Betul nggak? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. Katakan apalah tuh, karena lagi musim sekarang Desember, pas tanggal 25 Desember. Dah, jadi saya pesan sama Pak Ustadz Herudin, puntennya Pak Ustadz, sanes ngajaran ngojai kameri punten, Pak Ustadz Sulaiman nitip, tolong ini masjid jadikan tempat untuk tauhid, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah semata. Jangan sampai ada warga di perumahan Pila Kencana Blok EE ini ada manusia ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, makan rezeki Allah gratis, tapi nyembahnya bukan kepada Allah. Jangan sampai ada. Itu tauhid. Setuju apa enggak, Pak? Ini misi tauhid. Ini misi akidah al-Islamiyah. Maka para nabi rasul yang jumlahnya berapa, Bu? Dapat pulsa 100.000 yang bisa jawab. Ada berapa jumlah nabi rasul yang telah Allah utus ke dunia ini? Berapa? 100.000 loh dari saya. Kalau dari Pak Haji Tomo 1 juta. Kalau saya 100 aja. Berapa, Pak, Bu? 25 itu yang wajib kita imani di Quran ada. Dari Adam sampai Nabi Muhammad yang ke-25. Ya, 25. Sekarang yang sebenarnya berapa jumlah Nabi Rasul yang telah Allah utus ke dunia ini? Ayo. Itu Rasul, Pak. Bapak salah. Nah, kalau Pak Ketua
panitia salah, nanti nasinya dipotong separuh. Ya? Iya. 100. Boleh pulang duluan. Jumlah nabi dan rasul yang telah Allah utus ke dunia ini 124,000. 124,000 nabi. Aslinya begitu, hadisnya sahih. Kemudian dipres menjadi 25 di Quran ada. Dari 25 diambil top 5 ulul azmi. Siapa aja itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Orang bilang Yesus Kristus, kita Nabi Isa ya. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi rasul yang banyak itu apa? Misinya sama, tauhid. Akidah al-Islamiyah, jangan sampai ada makhluk Allah, ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, makan rezeki Allah gratis, tapi dia nyembah bukan kepada Allah. Jangan sampai ada di blok EE 10 nomor 24 RT 1 RT 7. Maka gunakan ini musyawarah untuk menegakkan tauhid. La ilaha illallah. Tasbih, sholawat, sholawat yang merdu kayak tadi itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak nggak di sini dipakai di musola dari ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai terlupakan, sebab ini kewajiban. Itu kan pakai untuk musola, untuk ngaji, insya Allah. Nah, terakhir saya titip pesan kepada bapak-bapak ustaz, bapak-bapak guru. Menurut Syekh Asy'adi dalam tafsirnya, dari tafsir An-Nur 36 tadi, yang disebut dengan memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama, memakmurkan fisik musola atau masjid. Kalau tadi pahalanya disampaikan oleh Pak Ustadz Amir Hamzah, Sekdesman Bana Masjidan Lillahi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, termasuk musola karena Allah, lillahi ta'ala, apa kata Rasulullah? Banallahu lahu baitan fil jannah mislahu. Allah akan buatkan rumah atau istana di dalam surga seperti mislahu, seperti ini. Insya Allah itu pahalanya jelas, insya Allah, bagi pewakil Haji Sutomo dan keluarga. Nah, bagi bapak ibu di sini para ustadz juga dapat pahala. Jadi Ustadz Herudin ini sahabat saya, Ustadz Sulaiman sahabat kita semua. Yang pertama, memakmurkan fisiknya. Maksudnya apa? Dijaga fisiknya, kebersihannya. Apalagi kita menganut at-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari, jangan sampai nanti begitu Bapak Haji Sutomo pas ngecek ke sini setahun kemudian WC-nya bau jengkol. Beliau orang kesehatan masalahnya, orang K3, betul nggak? Oh, gimana ceritanya? Orang kesehatan, direktur klinik, ya kesehatan berarti kan? Jangan sampai WC-nya, tempat duduknya tuh licin, orang jatuh berlumut-lumut. Jangan sampai. Ini memakmurkan dari sisi fisik, jaga bangunannya. Kalau nanti ada yang gompal-gompal, tinggal lapor ke beliau, ditambal, dibocor-bocor, ditambal insya Allah. Kalau AC-nya kurang, dua kurang nggak kira Pak Ustaz? Cukup. Kalau kurang ngomong ke beliau. Kalau listriknya berat, manas-manasin gitu. Ya, yang pertama itu makmur fisiknya, jaga kebersihannya, jaga semuanya, termasuk speaker dan semuanya, karpetnya bersih, semuanya bersih. Yang kedua, ini lebih penting dari fisik, apa itu? Memakmurkan dari esensinya apa? Ibadah. Ibadah kepada Allah. Keluar kedengaran sholawat, kedengaran
La ilaha illallah, kedengaran taklim, kedengaran sholat berjamaah, imamnya suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Enak gak? Ajarnya juga orang supaya mau datang. Ajarnya yang bagus. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di kampung itu mati. Ya, kira-kira kalau ada yang kayak begitu ada yang datang nggak orang? Orang pada takut, ya. Udah gitu sholat subuh lupa kunut, nggak ngerti sholat di kampung kejadian Pak. Kakek-kakek, aki-aki jadi imam sholat subuh. Lu, namanya orang pikun nggak kunut. Di belakang mau negor susah, gimana cara negornya? Kalau perempuan kan tepuk tangan ya. Kalau laki-laki langsung luruskan, ini nggak bingung, nggak kunut nih. Pas ruku sujud imam kun, maksudnya kunut, cuman salah ngomongnya kun, dikira kuntilanak, kabur semua tuh jamaah. Jadi jamaahnya nggak ada, makanya adanya yang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak orang berisik kira-kira kamu sholat, datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai adanya nggak merdu, orang nanti males datang. Imamnya juga suaranya bagus, insya Allah Ustaz Sulaiman Safiruddin insya Allah bisa memimpin musola ini dengan sebaik-baik. Barangkali tidak panjang lebar karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.35. Tadi MC pesan sekaligus doa. Ya, sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan kepada seluruh aparatur desa Sukajadi, dari mulai RT, RW, panitia sampai sekdes sampai habisnya, para ulama, para sepuh, pilih sepuh, wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Sutomo, Bapak Haji Abdurrahman, keluarga besar Ibu Hajah Musliha dan Bapak Hajah Suparto. Mudah-mudahan pahalanya akan terus mengalir kepada beliau semua. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في عمرنا. Ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah, wabil khusus umur keluarga besar Bapak Haji Sutomo ya Allah. Wa barik lana fi ilmina ya Allah, berkahilah ilmu kami ya Allah. Wa barik lana fi rizkina ya Allah, berkahilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Wa barik lana fi a'malina ya Allah, berkahilah amal ibadah yang telah kami lakukan selama hidup ini ya Allah. Wa barik lana fi ahlina wa zurriyatina ya Allah, berkahilah keluarga kami, anak cucu cicit kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Wa barik lana fi Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur
Ya Allah, berkahilah negeri tercinta kami Indonesia, ya Allah, negeri yang gemah ribahlah Cinawi, Toto, Tentrem, Kerto, Raharjo, ya Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini, ya Allah, dalam rangka tasyakur binikmah, ya Allah. Engkau saksikan pada siang hari ini ada serah terima antara pewakif dengan nazir, yaitu satu unit musolah An-Nur, ya Allah. Berkahilah musolah ini dan berikanlah pahalanya kepada pewakif, ya Allah, dan kepada keluarga besar pewakif, ya Allah. Mudah-mudahan jadi ladang amal dunia dan akhirat, ya Allah. Jadi sedekah jariah yang panjang, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga, ya Allah, berikan pahalanya kepada keluarga besar beliau, Ibu Hajah Muslihah, kepada Bapak Haji Suparto. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asi' madkhalahum wa aksilhum bil ma'i was-salji wal barad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya Rabbal alamin. Akhirnya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama di Musola An-Nur, insya Allah. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada luka yang tak koyak. Oleh sebab itu, ikan kakap, ikan pati, mohon maaf lahir batin, ikan hiu, ikan paus, ikan baronang, itulah nama-nama ikan di lautan. Ikan tongkol. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas tausiahnya. Bismillah, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara telah kita saksikan dan kita jalani bersama-sama sampai kita pada penghujung acara peresmian Musola An-Nur pada kesempatan hari ini, Sabtu 25 Desember 2021. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kiranya ada hal atau hal-hal yang tidak berkenan, dan kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara pada kesempatan hari ini. Baik, mari kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead, don't forget to click the subscribe button on my channel.